jurnal Risa katanya settingan. Ya kalau settingan iya, saya tahu, saya bisa lihat kamu. Beliau tuh pertama kali menginjakan kaki di rumah tempat aku tinggal baru itu udah jadi jenazah. Bapak maafin, dikeluarin dari band karena aku nggak boleh ngomongin hantu. Balas dendam, kesel gitu. Anaknya jelek kayak alien gitu. Terus aneh banget mukanya tua gitu. Ternyata anak SMP, gila ya gitu. Anak seusia itu udah berani sekarang di sosmed. Kirim doa buat mama ya. Ya Al-Fatihah ya Mbak, doain. Kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto, dan hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Spesialnya biasanya 3 karet pakai telur ya, ini enggak, ini wah pokoknya beribu-ribu spesial. Karena hari ini kedatangan sahabat aku, Risa Saraswati. Teteh. Apa kabar sih? Akhirnya kita ketemu lagi. Kita terakhir ketemu kapan? Udah lama banget ya? Udah lama banget sih, tahun kemarin kayaknya. Emang iya ya? Iya, udah setahun berlalu. Udah setahun berlalu ya? Iya lagi. Soalnya dulu tuh kita lumayan deket ya Teh dulu ya. Aku ingat pertama kali dulu itu waktu di Trans 7 kreatifnya nyamperin aku bilang, Mbak ada, kamu tahu nggak penyanyi dari Bandung gitu. Dia punya teman hantu gitu. Terus oh ya siapa? Risa Saraswati. Terus aku ngulik, oh iya ya, terus dulu belum kenal kita. Terus pertama kali kalau nggak salah kita kenal itu kamu habis taping kalau nggak salah. Terus kita ketemu di tempat kopi yang di bawah Trans tuh apa sih namanya? Iya. Itu foto. Coffee Bean. Kita foto di situ. Ingat gak? Ingat. Itu tahun 2000 belasan sih ya. 2011. Enggak 2000. Aku mulai acara itu aja 2014, kayaknya 2015-an. Emang iya ya? Iya. Aku belum kawin soalnya itu. Oh gitu? Oh iya benar. Iya. Itu udah lama banget Teh. Kan saya datang ya ke kawinanmu. Oh iya dong, kan pakai seragam itu dia. Teh, terus lagi sibuk apa sekarang? Ya masih syuting sama Juna Risa, terus nulis buku masih. Ada berapa ratus buku sih sekarang? Iya, sampai ratus. Masih nulis buku sama yang ngantor aja biasa aja. Ini masih ngantor ya? Masih, aku masih ngantor. Bong, jadi kalau misalnya syuting sampai pagi, terus tetap ngantor? Syutingnya weekend makanya. Oh sekarang syutingnya weekend, tapi aku inget ya dulu yang namanya Risa Saraswati ini, dia syuting sampai pagi, dia pagi-pagi tetap ke kantor, bener gak? Bener. Berapa tahun seperti itu Teh? Sampai sekarang kayaknya 14 tahun ya. Terus she's juggling kayak sampai nikah akhirnya punya anak 2, tetap jalan ya Teh ya? Tetap jalan. Kamu ada ini gak sih kayak, nggak, aku mau kilas balik dulu deh. Kalau dulu kan kalau baca buku kamu itu, waktu pertama kamu ngelihat Peter itu SD ya? SD. Tapi sebelum itu kamu udah tahu belum sih kalau misalnya emang, oh gue punya kemampuan ini gitu? Pada akhirnya tahu kan, tahu terus karena nggak cuma Peter doang, karena yang ngelihatnya udah mulai macam-macam nih, kuntilanak lah, pocong lah gitu, udah kelihatan. Itu sama sekali nggak kepikiran bahwa suatu saat kemampuan ini tuh bisa berguna untuk kehidupan gitu, karena dulu wah aku mau jadi apa gitu udah gede gitu kan, dengan kondisi kayak gini, dimana orang-orang pada nggak lihat, terus Kamu lihat sendiri. aku sendiri lihat. Dan beberapa orang yang aku ceritain ngetawain gitu, nggak ada yang percaya, jadinya ini akan sampai kapan kayak gini gitu. Ya udah akhirnya menjalani lah gitu sampai sekarang yang ternyata bisa deh gitu, kemampuan ini ternyata ada manfaatnya juga buat hidupku gitu. Baru sekarang. Baru-baru ini ya? Kalau dulu ingat nggak ya waktu pas misalnya habis kayak ngeliat sesuatu gitu yang tempat cerita biasanya siapa sih Teh? Kakek sih. Oh kakek dari dulu ya? Dari dulu. Terus sempet yang kayak
aku harus menghilangkan kemampuan ini. Jadi keliling-keliling ke dukun lah gitu, terus Pak guru siapa gitu. Itu beneran aku sendirian sama temen sekolahku dulu. Itu kelas berapa berarti? SMA. Oh, jadi sempat ada usaha itu. Sempet, jadi disuruh mandi kembang, disuruh minum air doa dan segala macam, ada ritual-ritual untuk menghilangkan ya. Tapi yang terjadi kok malah semakin peka gitu, malah makin kelihatan. Ya akhirnya pada akhirnya ya balik lagi ke kakek gitu dalam keadaan menangis-nangis. Bapak maafin gitu. Bapak bilang apa, ingat nggak teh? Iya, kenapa harus dihindari gitu? Ayo hadapi bareng bapak gitu supaya apa yang kamu lihat tidak jelek, kata gitu. Oh gitu ya. Iya, sekarang kan udah dicoba dihilangin susah, nggak bisa. Ya udah sekarang gimana caranya apa yang kamu lihat bagus gitu dan nggak bikin kamu takut gitu. Prosesnya sampai kan kayak aku aja tuh naik turun kan dulu itu, kayak ya udah deh ayo gue terima, tapi terus enggak gitu, itu panjang kan. Iya, gitu. panjang. Kalau panjang teteh banget. sama nggak, kayak sempet nggak meragukan diri sendiri, perjalanan tuh susah nggak sih? Panjang banget Mbak, sampai apa ya? Aduh, ya udah deh mulai sekarang aku nggak akan ngewarung mereka gitu. Oh, sempet kayak Iya, di-ignore. aku mau coba pura-pura buta, pura-pura tuli di depan mereka gitu. Tapi kan tahu sendiri Mbak, kalau misalkan semakin digituin, Mereka semakin semakin iseng gak sih gitu? Yang saya tahu, saya bisa lihat kamu gitu, kayak Iya, gitu, iya, kamu iya. bisa lihat saya. Itu panjang sih sampai akhirnya ya udah, akhirnya nemu satu titik, ya udah kamu maunya apa gitu. Ingat nggak usia berapa? Itu kuliah sih. Kuliah. Iya. Teteh tuh nyanyi berarti umur berapa sih teh? Waktu mulai SMA sih, dari SMA. dari aku. SMA. Berarti ini sebenarnya seniman ya, dia seniman yang bisa lihat hantu. Iya kan? Penulis, bisa nyanyi. Ya emang darahnya seni aja ya teh sebenarnya. Iya, tapi masalahnya aku tuh lahir nggak, maksudnya besar di tempat yang pada saat itu nggak percaya hantu gitu. Oh. Jadi malah teman-teman musisi juga yang udah desa, kita doang yang tahu, lu nggak usah speak up gitu, udah aja. Banyak kayak gitu. Tapi kayak sampai terbentuk si Saraswati sendiri. Terus udah gitu hampir semua karya kamu itu kan tentang mereka ya. Itu mulai akhirnya jadi sebuah karya itu awalnya gimana? Itu dari teman-teman musisi pada saat itu yang satu band, udah ya lu jangan aneh-aneh deh gitu. Lu jangan ngomongin soal Peter CSD gitu. Udah aja selayaknya manusia normal pada saat kayak gitu. Terus ada satu momen dikeluarin dari band. Oke. Terus udah gitu harus bikin sendiri. Terus gue sengajain isinya tentang hantu semua. Oh, ini awalnya Kayak itu. gitu. Makanya terbentuklah Saraswati. Iya. Weh. Nama kita sama, guys. Ya jadi yang risah banget apa, ya udah Saraswati aja gitu. Ya udah akhirnya itu yang jadiin nama solo, dan emang itu sebenarnya jujur itu adalah proyek balas dendamku gitu. Oh, tapi bagus banget. Iya, karena aku nggak boleh ngomongin hantu, nggak boleh ya maksudnya banyak hal-hal yang aku harus jaga di band sebelumnya. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Iya, dulu nih ya, Iya, proses dengan band dulu. yang sekarang udah, maksudnya dengan mereka udah baik-baik aja. Cuman sebenarnya itu memang proyek balas dendam tadinya. Kesel gitu. Terus ya udah deh sengajain aja, gue mau bikin lagu yang tentang Peter CS gitu. Tentang hantu, bilur gitu pada saat itu. Terus semuanya diceritain lewat lagu, dan ternyata disitulah mata orang-orang mulai terbuka Itu gitu. bagus banget sih. Aku pernah diajak loh konsernya mereka. Itu tahun 2014. Iya, 2014 berarti kita udah nyanyi bareng. Udah nyanyi bareng. Aku kayak deg-degan, tapi emang happy. Dan fun fact juga, yang ngajarin aku nulis untuk mendengar mereka tuh Teh Risa. Ingat nggak Teh? Iya. Bisa, Mbak, kamu bisa gitu. Itu Teteh yang apa ya, ngingetin sama coba Mbak gitu, yang ngedorong aku sebenarnya, karena aku juga Sotoy banget ya. nggak sotoy lah. Ngasih tahu orang. Kan jadinya ngebantu aku untuk bisa jadi aku hari ini juga. Kan ngebantu aku untuk bisa dengerin kan, Iya. dengerin mereka gitu. Soalnya kan susah ya Teh. Susah.
Capek, kamu capek gak sih? Capek banget Mbak. Aduh gila, sebenarnya kayak orang ngelihat maksudnya yang mereka lihat gitu, mediasinya dikit gitu, nggak asik. Iya lagi. Waduh. Iya lagi. Itu kalian harus bayangkan ketika mediasi itu kayak semua otot-otot di tubuh kita. Dan yang paling bikin aku sakit itu adalah ketika yang masuknya tuh punya fisik yang tidak baik gitu, terus kesakitan dan itu nular gitu. Iya. Hilangnya tuh bisa berhari-hari. Itu sih yang ini jadi ada lucu. 2 hari yang lalu itu aku nggak tahu kenapa iseng kan suka buka-buka DM. Jadi orang ini tuh nulis gitu tentang kamu nih nggak baik lah berhubungan terus sama gaib gitu, sama mereka gitu. I concern, aku khawatir banget, jadi berhenti aja. Terus aku mikir ya dari tulisan itu kayak maksudnya dia berhenti tuh berhenti apa ya? Mungkin orang-orang ini pikir pada saat di konten aja kali ya kita kayak gitu. betul. Setiap hari. Iya nggak sih Teh? Pernah nggak ada yang ngomong kayak gitu ke Teteh? Maksudnya Sering. Udah deh selesain aja jurnalisannya karena ini nggak baik buat diri kamu gitu. Justru aku bilang ini tuh kayak rilisnya aku gitu. sama Iya nggak sih? sama lagi. Kayak syuting gitu, akhirnya bisa dimasukin, dikeluarin, diceritain sama saudara-saudaraku gitu. Sementara ketika di rumah, jadinya bawaannya wah gamut, terus aku tiba-tiba ngerasain overthinking parah, membayangkan suatu hal yang sebenarnya tidak terjadi sama aku, mungkin terjadi sama yang bersangkutan yang di sekitar kita, tapi jadinya kebawa kan gitu. Nah begitu syuting, ketemu sama saudara-saudaraku, itu kayak dikeluarin gitu, diceritain. Jadinya buat latihan juga gak sih? Benar. Iya kan? Iya. Tapi kayak tadi Tete bilang kan kadang-kadang kita ngerasain apa yang mereka rasakan ya gitu. Tapi sebenarnya nggak usah ngomongin si hantu-hantu yang lain yang nggak kamu kenal ya, yang cuma datang ke kamu gitu ya. Kan ada si anak-anak ini. Iya. Kamu tumbuh sampai hari ini, pengaruh besar apa sih ke kamu dalam di hidup kamu si anak-anak ini? Sebenarnya pengaruhnya secara positif nggak ada ya. Karena mereka adalah anak-anak yang menyebalkan. Iya, tapi aku bisa merasakan kadang-kadang mereka mengajak aku atau menceritakan apa yang mereka rasakan ketika mereka dulu masih hidup gitu. Jadi kondisi Bandung kala itu gitu, terus bagaimana kondisi orang-orang pribumi di mata mereka, terus di rumah mereka kayak gimana, terus udah gitu bagaimana ketakutannya mereka ketika Jepang datang gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya aku syukuri gitu. Gila ya kalau gue tinggal di masa itu, kira-kira gue ngapain gitu. Ya paling jadi jongos gitu. Artinya juga belajar banyak juga dari mereka ya Teh? Banyak, maksudnya kalau maksudnya orang kan bilang nggak baik berhubungan dengan yang seperti itu, tapi memang benar sih gitu, karena lama-lama aku merasa nyaman dan malah ingin ikut mereka kan dulu tuh. Oh iya ya ada kan? momen itu. Ada momen itu. Cuman dari cerita-cerita mereka, dari kisah mereka, bahkan dari semua yang aku dengerin selain mereka juga banyak hal yang akhirnya bisa aku ambil gitu. Ya kan jadi belajar juga banyak sih? Belajar sih. Aku sejujurnya kayak jadi belajar tentang ngelihat dari pandangan lain tuh dari mereka. Iya, ketika mereka menakuti orang gitu. Apa sih sebenarnya tujuan kalian tuh ngapain? Bikin orang rumahku takut gitu. Terus si kecil Jansen kan bilang, saya tidak bermaksud untuk menakuti, saya hanya ingin memperlihatkan wajah tampan saya gitu. Jadi lucu. pada saat itu banyak banget fenomena film-film yang hantu itu bisa melukai manusia, hantu itu berhubungan dengan seks gitu kan. Iya. Aku mendapati kenyataan bahwa ini ada loh anak-anak kecil yang polosnya minta ampun gitu, dan mereka tidak merasa mereka
hantu dan mereka tidak menyakiti saya gitu. Kangen. Jadi dari situ mulai kayak terbersit keinginan untuk ngasih tahu orang-orang nggak semuanya kayak gitu kok gitu. Iya. Bahkan mereka tidak bisa menyakiti manusia gitu. Kayak Iya, gitu. tapi lama banget ya, maksudnya aku jadi tadi tuh pas sebelum mulai aku kayak jadinya ingat-ingat lagi pertama kali dulu ketemu kamu, terus kamu menulis dari buku pertama tahun berapa teh? 2012. Buku pertama 2012, terus Enggak, kamu 2011. 2011. Buku pertama sampai hari ini kan Kita nulis buku bareng juga. oh ya, kita nulis buku bareng juga. Iya. Risara itu juga karena Teteh. Maksud aku kayak apa ya? Kamu berarti total berapa buku ya? 24 kayaknya. 24 buku? 24. Gila banget. Enggak, maksud aku kayak misalnya nih ya, suatu hari anak-anak ini gitu pengen pergi gitu atau mau pergi, itu gimana? Itu justru jadi salah satu tujuan hidup aku, Mbak, dari dulu gitu. Gimana caranya anak-anak ini Pergi. bisa pulang gitu dengan benar, pergi. Salah satu cara yang aku lakukan di tahun 2014 itu kan pergi ke Belanda sendirian kan. Ya kan? Aku inget lagi. Iya. Terus karena katanya satu-satunya cara yang bisa bikin mereka ikut, mereka nggak bisa terbang itu aja kan. Banyak yang orang mikir, ya udah sih tinggal suruh terbang aja ke Belanda. Enggak, justru harus ada medianya ya, gitu. harus ngikut. Iya, dan pada saat itu aku mempersilahkan diri aku sendirian. Aku bilang, kalau kalian mau ikut ke Nederland, ikut dengan saya, ayo. Terus mereka happy banget dan aku tuh udah galau banget, Mbak, udah aduh ini saat-saat terakhir aku bertemu mereka gitu ya kan. Di sana tuh sedih, perjalanan ke sana tuh yang galau sendiri gitu. Sementara anak-anaknya happy banget di pesawat, terus begitu turun di bandara sana, sempat yang kita transit kan di Dubai kalau nggak salah. Terus mereka kaget gitu karena kan semua orang berhijab. Lucu. Apakah ini Nederland? Bukan, belum nyampe. Mereka kaget gitu karena semua orang berhijab. Terus orang Nederland tidak seperti ini, Risa. Iya, bukan, belum. Belum nyampe. Terus aku ke Belanda, udah di Belanda, merekanya kabur kan, beri kami waktu untuk tahu Nederland seperti apa. Jadi benar-benar aku dilepas sendirian dan itu beberapa hari sebelum pulang aku udah galau banget, ini pulang nih, nggak akan ketemu Peter Chase lagi. Tiba-tiba mereka semua nyamperin, kami lebih suka Bandung. Ya udah. Kami mau pulang lagi ke Bandung gitu. Iya. Oh ya udah akhirnya Pulang lagi dan sampai sekarang masih belum tahu caranya gimana gitu. Toh ketika mencoba mendoakan pun mereka pengen tetap berada di sini untuk mencari ibu mereka. Kita gitu. kan nggak bisa maksa juga ya. Betul ya doain ya satu-satunya cara, cuman kadang-kadang ngedoain juga salah doanya ya, bikin mereka panas. tapi juga mungkin karena mereka dari ada yang dari lahir di sana, ada nggak sih di Bandung? Jadi emang taunya Bandung. Nah, jadi taunya Bandung adalah home, rumahnya mereka. Jadi mungkin ya susah kalau dibawa ke sana, mereka darahnya memang orang sana tapi rumahnya Bandung. Mereka bilang orang-orang di Nederland itu galak. Ya hantu-hantu di sana seperti beda ya. Tidak menerima kehadiran mereka gitu. Terus kan di antara mereka sebenarnya ada yang campuran kan. Jadi nggak pure bule gitu. Dan itu lumayan susah diterima gitu di sana. Jadinya ya udah. Aku ingat Teteh waktu berangkat karena waktu pulang aku dibeliin oleh-oleh karena aku selalu bilang zombie. Kan? Kepalanya bisa masih ada tahu Teh. Oh iya, masih ada. Sama aku dibeliin casing HP. Karena aku selalu bilang, Mbak aku pergi ya gitu sama anak-anak, doain gitu lancar. Aku inget banget kok. Aku sama dia deket banget dulu. Kita teleponan dulu sering banget Teteh. Nah terus ini perjalanan Teresa akhirnya menemukan cinta, anjay. Ketemu Dimas terus punya anak gitu. Awal dari, maksudnya kan kayak mungkin untuk orang lain kan hidup kita ini kan kayak dibilang nggak normal ya, maksudnya kita punya teman-teman hantu gitu.
Ini kan udah melekat sekali. Waktu awal kesulitan nggak? Maksudnya ngejelasin ke dia gitu. Apakah emang dia orang yang percaya juga? Nggak sama sekali sih Mbak. Orang dia juga kan punya program hantu kan. Oh iya bener dulu ya. Ada Nightmare Side. Sampai sekarang dia masih di situ. Dan pada saat itu aku jadi narasumber. Oh awalnya Iya, ketemunya jadi narasumber. jadi sebelum kita deket pun dia udah tahu bahwa aku adalah orang yang berhubungan dengan 5 anak Belanda gitu, hantu Belanda. Jadi dia juga nanya-nanya gitu. Kayak gini, ngobrol kayak gini, terus ternyata lanjut di chat gitu. Oh gitu. Dari mana datangnya cinta? Dari narasumber turun ke chat. Lucu. Terus seorang Teh Risa gitu kan. Ini kan brandingnya horor gitu ya. Oh bucin nggak termasuk? Bucin. Tas dulu parah. Tas dulu kalau gitu. Bucin parah. Iya kan emang kita semua pasti ada masa bucin di waktunya. Karena kita kan selalu memerhatikan hantu-hantu gitu ya. Kalau enggak sesuatu yang ada di sekitar kita tuh kayak diperhatiin banget. Bahkan gimana cara mereka pulang, cara apa ya, kayak jadi translator buat makhluk-makhluk ini gitu. Nah terus tiba-tiba dapat perhatian yang tertuju pada kita. Bener. Jadi kan, oh gitu. Bener ya. Ada nggak apa namanya kalau ada perhatian sedikit langsung. Iya. Sebenarnya gampang-gampang susah kita ya orangnya. Betul. Nggak sebenarnya susahnya tuh karena orang udah ngecap wah ini horor banget nih. Iya lagi. Iya pasti yang diomongin hantu terus nih. Terus bahkan ada beberapa temennya saudaraku yang nanya, Teh Risa tuh kalau di rumah gimana sih gitu. Serem banget nggak gitu. Bodor banget ternyata. Ya ampun di rumah ya gitu aja. Makan bakso. Makan bakso. Dari dulu masih suka bakso Teh? Masih. Oh masih, kalau aku masih suka kerupuk. Masih, sampai hari ini masih. Tapi dijaga kan makan kerupuknya? Tergantung, nggak juga. Oh enggak, masih aman aja? Ya tapi ya nggak bisa banyak-banyak. Tapi masih tetap ngemilnya kerupuk. Ya kan? Yang bikin kita happy, ngemil. Bener. Oke, hal terbucin apa yang pernah Risa Saraswati lakukan ke suami? Apa ya? Kan kamu penulis ya Teh? Kamu pernah gak sih kayak nulis gitu? Iya bener. Bener. Tapi nggak tahu aku ini masuknya bucin atau enggak. Tapi pada romantis berarti? Romantis sih. Waktu itu karena aku tahu dia suka nulis juga kan. Makanya pas nikah itu aku bilang sama dia, gimana kalau souvenir pernikahan kita tulisan kita berdua gitu. Jadi isinya memang surat-suratan, saling balas-membalas. Jadilah buku tenung waktu itu. Oh, iya. Lucu banget. Oh berarti Teh Risa romantis ya? Lumayan. Lumayan tapi selalu diketawain sama anak itu dari dulu. Jadi Mbak waktu zaman remaja gitu punya pacar, kalau aku bersikap manis tuh selalu ada juri-juri di sekitar aku yang Risa kami tidak suka gitu. Lucu banget. Iya terus mereka juga sebenarnya mereka benci banget sama Dimas ya karena Dimas sipit kan. Oh dipikirnya kayak orang Jepang kan. Terus itu juga proses penerimaannya lama banget. Sebenarnya aku kenal Dimas dari 2014 kan. Baru memutuskan menikah 2019 gitu. Jadi lama banget dia sampai akhirnya oke gitu. Mereka selalu bilang kami benci lelaki itu. Awalnya kan kalau misalkan mereka ngasih laporan benci itu berarti ada sesuatu kan. Karena yang udah zaman remaja tuh kami nggak suka sama laki-laki itu. Oh ternyata punya pacar lagi gitu. Ada aja gitu ada ya. Gitu. Jadi kadang-kadang aku terlalu percaya sama omongan mereka gitu. Karena mereka bisa membuntuti kemana aja kan. Iya. Dijagain ya Teh berarti? Dulu tuh kayak gitu. Terus pas Dimas mereka nggak suka banget gitu. Sampai akhirnya bertahun-tahun. Akhirnya aku tahu kalau mereka nggak suka karena terlalu mirip Nippon katanya. Fisik ya. Dan Dimas tuh kan anak sastra Jepang. Kadang-kadang dia suka pamer kemampuan berbahasa Jepang gitu. Yang ternyata salah banget. Jadinya tuh fix ya. Iya. Jadi dia suka, kamu bisa bahasa Jepang? Bisa gitu. Terus dia ngomong lah pakai bahasa Jepang. Wah ternyata anak-anak itu tidak boleh sama orang ini gitu. Kami tidak suka. Akhirnya setelah bertahun-tahun di 2018 aku baru tahu, oh karena ternyata dipikirnya itu adalah Nippon. Ternyata. Jadi ada satu momen si Dimas kayak, ayo deh kamu coba ngomong
saya bukan Nipong ya anak-anak, saya bisa berbahasa Indonesia, saya bisa berbahasa Sunda, saya orang Indonesia gitu. Ya udah, Habis itu udah. Cuman pasti kan ngelihat juga ya orang yang di dekat kamu kan pasti mereka juga merasakan dia sayang gitu. Mungkin juga lihat dari situ juga. Iya. Tapi lama juga loh dari maksudnya sampai tahunan gitu. Iya kan, sampai Mbak juga sempet kan yang udah sama ini aja teh. Iya. Terus aku yang enggak ah. Iya lagi. Di tahun berapa gitu. Tahun berapa, iya Udah teh sama ini aja karena Mbak juga pernah di interview kan Iya, di iya. media atau apa acara. Iya bener. Oh iya ya kita melewati masa-masa itu ya. Ih, lucu, aku kangen deh teh. Mbak juga ngomong, teh kenapa sih nggak sama ini aja gitu. Waktu pas Mbak syuting sama dia. Ah enggak ah Mbak ngapain lo gitu sampai di Oh debat. iya ya aku inget itu habis syuting. Iya aku didebatin terus ternyata sekarang jadi suami dan sudah punya putra dan putri yang cantik dan lucu-lucu. Oke, kita mau kasih lihat video dan foto. Teh Risa bisa komentar. Aduh, kayak dari kecil tuh beban banget ya mukanya. Lucu. Tahun 95 Teh Risa 10 tahun. Iya. Emang iya ya? Ya Allah. Ya Allah. Agnes menikah gak sih nih? Benar. Oh. Ini acara apa Teh? Ini nikahan sepupu aku nih. Ya Allah, lucu banget. Mereka ini nggak Teh? Ngelihat anak-anak nggak? Ngelihat ya? Oh, Ari tuh sampai umur 2 tahunan. Sekarang dia udah enggak. Oh, enggak takut kan tapi dia? Enggak takut. Si Ari tuh sempet yang dia asik sendiri main, terus aku tanya, kenapa kamu sendirian gini? Udah malam loh ngantuk. Enggak, aku lagi main sama Hendrik. Padahal aku nggak pernah cerita soal anak-anak ini. Oh, lucu. Kalau Kinan kayaknya lebih sensitif sih. Kinan umur berapa sekarang ya Teh? 1,5 tahun. Kamu nyangka nggak sih tiba-tiba punya anak perempuan gitu? Enggak. Iya kan? Sama sekali kan? Tiba-tiba ya? Tiba-tiba banget. Oh, ini dia nih. Sayang aku nih. Nyanyi dia. Mukanya plek Tete lagi. Iya ya, mukanya aku banget. Kalau menurut aku mukanya plek kamu. Pagi membawa buku kecil, ada gambar kecil teman lucu sekali. Ari tuh tapi lucu banget waktu jadi kita pernah waktu itu nge-mall sama Ari, masih umur berapa ya dulu? Emang anaknya bodor ya? Iya, Jahil. Jahil ya? Jahil. Sampai hari ini makin jahil nggak? Sampai hari ini. Kamu kayak kalau menurut aku dia ini copy paste kamu sih. Kelakuannya Dimas sih. Kelakuannya Dimas ya? Kelakuannya Dimas. Tapi apa ya kayak suka ini anaknya tuh suka tingkahnya tuh lucu gitu. Kayak misalnya minta apa gitu kan dia bisa melakukan satu hal yang unik karena dia pengen sesuatu gitu. Iya. Ini ada satu lagi coba. Ini cara saya. Ini yang apa Teh? Racik time. Oke. Oh iya. Oh. Oh, ceritanya ini ya. Jurnal Risa. Jurnal rasa itu. Jurnal rasa. Wow. Itu apa Teh? Lagi iseng ngonten. Iya iseng gitu. Karena orang harus tahu kalau aku tuh suka makan juga ya kelihatan sih ya. Enggak, cuman kayak di sela-sela kita kan kalau udah syuting mistis gitu ya, terus heboh gitu. Aku pengen aja bikin video yang fun gitu, yang Iyalah, tempat capek. makannya aku suka gitu. Kayak gitu aja sih. Oh jadi iseng, tapi Iseng lucu. doang. Kayak mungkin kita sekali-sekali kita ngonten jalan-jalan cari makan aja gimana? Bener, boleh banget. Iya kan? Iya. Terus tapi habis itu kok ada yang komunikasi enggak? tapi di apa namanya di Dengan hantu tempat restoran. Gak taunya tempatnya ada pesugihannya coy. Teh, tapi pernah nggak di perjalanan kamu sampai hari ini ya, ada rasa gini kayak, ini setelah ada jurnal ya, gue capek deh gitu. Pernah nggak sih? Kayak bener-bener kayak udah gitu.
Iya, selalu itu kayak setiap saat deh. Apa Iya. karena dari efek itu ya, kelelahan? Iya sih, terus waktu Kinan masih sangat kecil tuh tiap aku pulang syuting pasti dia gitu sampai subuh yang gimana caranya ya gitu karena kan walaupun di lokasi syuting udah bersih-bersih tapi mungkin ada energi-energi negatif yang akhirnya nyampe gitu pas ke rumah tuh ke bawah gitu itu yang bikin aduh gimana ya tapi di satu sisi kan aku udah tim yang banyak banget sekarang gitu kayak nggak mungkin gitu aku berhenti gitu karena udah bertanggung jawab atas banyak orang kan sekarang. Terus tapi di satu sisi juga ini anak-anakku gimana gitu. Jadinya Sama ya. ya campur aduk sih perasaannya cuman ya udah Mbak dijalanin aja. Kurang lebih tapi mirip sih. Iya kan? Enggak, maksudnya kayak kita syuting senang gitu ya, happy kan. Tetap kalau nggak happy kan nggak mungkin kita lakuin sampai hari ini udah bertahun-tahun gitu. Cuman kadang-kadang memang ada momen dimana kayak, aduh gue boleh egois nggak sih gitu. Iya nggak sih sama ya berarti ya? Iya sama. Kayak bukannya pengen nyerah nggak juga. Tapi makanya kalau sekarang mungkin karena udah tua, aku udah maksudnya kita udah umur, lebih capeknya kan campur nih, fisik juga, dengkul ya kan, Iya betul. encok, itu juga. sakit kepala. Oh iya, saya 3 tahun lagi 50 tahun. Lambung, GERD ya kan, akibat dari yang dirasakan tidak keluar, gitu, disimpan, jadinya pengaruh gitu. Jadi kadang-kadang, maksudnya kayak tadi ngobrol, aku ngerti banget. Banyak pertimbangannya gitu. Cuman selama kita masih bisa dan masih happy, ya udah gas gitu kan. Iya. Bentar ya Teh. Jadi aku mau ingetin kalian yang lapar, bingung nyari cemilan yang satset anti ribet. Ini bener-bener bisa jadi solusi buat kalian Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini salah satu varian dari Dilan Matcha series. Nih. Seperti ini. Kita tuh. Jadi ini udah pasti bisa banget jadi solusi kalian yang suka ngemil anti ribet yang satset. Dan ini bisa dibawa kapan aja, di mana aja. Di dalam tas, di mobil. Jadi kalau misalnya aduh lapar langsung keluarin ini. Kenapa aku suka banget? Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Jadi kalau aku sambil ngopi enaknya. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Itu Teh, jadi itu teman ngemil aku. Baik. Jadi aku masih suka ngemil kerupuk sama ini. Boleh ya? Teman ngopi boleh dong, harus. Yang bikin happy, yang manis-manis yang bikin happy. Nah kalau Teteh sekarang kan ada Ari sama Kinan di rumah. Kamu deket banget nggak sama mereka? Maksudnya kan ada yang ada teman aku tuh punya 3 anak. Dia tuh kayak bener-bener sedekat itu sama anak-anaknya, jadi kayak nggak pakai suster apa gitu, dia ngurus sendiri. Kalau kamu gimana? Secara emosional juga gitu maksudnya? Secara emosional dekat, cuman kadang-kadang ya gimana ya, tiap hari aku kerja Mbak, aku ninggalin mereka gitu, terus malam-malam juga aku syuting, kadang-kadang ketika aku pulang mereka udah tidur. Cuman kalau Ari ya udah akhirnya nempel juga ke aku. Iya lagi. Cuman si anak kedua ini seringkali dia lebih memilih pengasuhnya daripada aku. Oh. Cuman aku sendiri gak mau mikir, kenapa sih kok anakku kayak gini? Karena memang intensitas ketemunya lebih sering ketemu sama susnya ketimbang aku kan. Jadi aku sangat memaklumi itu. Tapi mungkin nanti kelak kalau misalkan dia udah lebih segede Ari, ya aku akan lebih sering main, kan udah bisa dilepas gitu. Kalau sekarang sih konsekuensi sih buat aku. Iya sih. Cuman kalau quality time biasanya ngapain Teh? Maksudnya kamu kalau sebisa mungkin pas lagi libur? Aku selalu ajak mereka ke mall sih. Anaknya nge-mall ya? Iya, anaknya nge-mall karena kemana lagi ya ke taman gitu, ke taman, ke mall. Pokoknya aku selalu usahain pergi bareng mereka. Kamu tipe yang ini juga nggak sih Teh, yang strict? Maksudnya kayak apa bener-bener? Wah VOC sih Mbak aku. Oh iya ya?
Oh iya, Iya. masa sih? Iya, aku Oh VOC iya. banget aku. Oh, Ari, jangan gitu ya. Ari, udah ya. Ari. oh iya ya. Terus udah gitu anaknya ketawa-ketawa lagi lucu. Iya, anaknya yang mama gitu yang jadinya uh, jadi Apa ya aku waktu campur. apa sih waktu itu aku lupa deh dia minta apa gitu. Iya, aku selalu dengan nada tinggi itu. Ah, Gak bisa. minta Mungkin karena mainan atau terlalu apa gitu. banyak main sama anak-anak VOC ya. Jadi ke Oh bawah jadi ke VOC. bawah jadi VOC ya, ke bawah ya. Terus kamu kalau misalnya nih ada tayangan jurnal Risa ya, tipenya yang masih suka bacain komen nggak? Enggak, Sama sekali. aku enggak. Kalau di itu di sosmed? Tapi nanti akan ada laporan dari timku. Teh, gini. Oh, Hah? Apa? Langsung baca. oh masih. Iya, jadi aku harus dapat report dulu dari tim, Baru. baru aku cross check gitu. Oh, masih ada yang suka mengganggu nggak? Maksudnya kan kalau misalnya ada dari 20 orang 10 yang positif, yang pasti ada aja yang komentar itu. Masih seorang Risa Saraswati masih terganggu nggak sih dengan komentar negatif netizen? Kayaknya udah lewat sih Mbak. Udah lewat ya? Udah lewat sih buat aku. Jadi karena aku tidak meminta orang-orang untuk nonton juga kan sebenarnya Iya, gitu. Ya, kalau suka ya ayo tonton aja. Kalau enggak ya udah gitu, karena kalian udah dikasih banyak pilihan nih gitu untuk nonton hiburan yang menurut kalian menyenangkan kan bebas. Jadi ya udah aja sih. Karena capek Mbak. Iya kalau sih, nggak mikirin habis-habis ya. Ya, aku lebih baik fokus sama orang yang support ketimbang aku mikirin yang Bener. benci gitu. Kalau Mbak tuh masih suka Mbak baca. Iya, jadi Karena kepikiran. enggak bukan karena kan banyak yang positif. Jadi Mbak suka balesin yang positifnya. Oke. Tapi di antara positif itu kan suka nyelip tuh. Yang jelek-jelek jadi kebaca juga. Maksudnya lah kondisi hatinya lagi Nggak gimana? bagus. Kayak masih ada itunya. Iya, iya, Karena kan nggak baca langsung gitu. Cuman ya kita manusia ya, walaupun bagaimana Iya. juga. Aku lebih banyak interaksi sama orang sih di Instagram sih, DM. Oh ya. Lumayan aku sering balesin. Soalnya kan banyak yang mungkin dari nonton konten kamu jadinya merubah hidup mereka. Banyak kan pasti. Banyak. Iya, itu yang maksudnya yang kenapa aku masih buka dan baca-baca tuh karena itu sebenarnya. Sama ya berarti. Sama. Terus kamu emang sekarang nggak kepengen nyanyi lagi teh? Di sela-sela. Ada sih keinginan kayak gitu, cuman aku lebih ke beda konsepnya gitu. Jadi kayak showcase, intinya aku bercerita, tapi di sela-selanya dikasih nyanyian gitu. Kalau dulu kan pure nyanyi gitu kan, Iya. atraksi gitu. Sekarang udah capek banget Mbak aku. Tapi kemarin sempat kalau nggak salah kan di film kamu ada soundtrack juga kan, jadi Teteh masih suka bikin Iya, musik kalau juga ya? misalkan di recording sih studio masih oke lah gitu. Tapi untuk kayak manggung kayak gitu-gitu kayak udah nggak ada energi ya sekarang. Capek ya? Kecuali kalau storytelling, aku lebih suka gitu, nyanyinya dikit-dikit, ceritanya panjang gitu. Iya lagi. Ntar kalau misalnya showcase, jangan lupa undang aku. Iya dong. Ini sekarang akan ada apa teh yang sedang dikerjakan yang akan keluar? Aku lagi ada buku baru, rencananya bulan ini sih rilis, Ruth judulnya. Saya asli pribumi, Ruth. Nanti aku kenalin sama. Iya mau dong. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya dibilang tadi kan kita fokusnya ke 5 anak ya. Padahal banyak loh yang di samping-sampingnya Teresa juga Banyak, yang iya. ikut. Bener ya? Ikut sih enggak Oh ya. ya maksudnya datang untuk bercerita gitu. Banyak sih itu. Banyak kan? Dan kadang-kadang kan mereka datang terus suka pergi lagi, bener nggak? Suka nengok gitu. Iya. Kangen deh aku sama Yansen. Nanti aku ajak sini ya. Kasih aja itu. Oh iya bener. Oh iya dia suka ini. Udah lama gak dikasih coklat sama aku. Oke, jadi ada tentang bulian. Emang ada yang pernah ngebully Teresa? Anaknya Teresa? Iya, jadi dulu pas waktu Ari lahir tuh kayaknya udah beberapa bulan lah umurnya, namanya seorang ibu kan seneng gitu kan kadang-kadang. Aku dulu juga termasuk yang kayaknya aku gak akan posting-posting foto anakku gitu ya, awalnya kayak gitu. Tapi ternyata kenyataannya pada saat lahir tuh, kayak setiap gerak-gerik anak itu tuh lucu banget gitu. Jadinya aku foto, terus mulailah ada komen, anaknya jelek kayak alien gitu. Terus
ih aneh banget mukanya tua gitu. Terus ih kok bayi kayak gitu sih mukanya aneh banget gitu aja terus gitu terus. Dan itu sampai akhirnya sampai beberapa kali ada yang terus-terusan gitu. Awalnya kan sekali 2 kali aku biarin. Tapi ternyata setelah aku scroll, oh dia ngejek terus nih gitu. Ini orang yang sama nih? Orang yang sama tapi ada beberapa orang gitu. Kalau yang lain kayak cuman 1-2 kali ya udahlah gitu. Ini ada yang terus-terusan. Terus akhirnya aku capture, aku posting pada saat itu. Ya kalau nggak suka nggak usah nge-follow gue gitu kan. Kalau nggak suka kayaknya nggak usah diomongin deh. Gak sukanya kalian sama bayi gitu kan. Kayaknya terus aku posting itu ternyata gak lama tuh ada tiba-tiba yang DM minta maaf. Ternyata yang ngechat itu anak SMP. Yang minta maaf ibunya. Gila. Jadi mau marah pun gitu kan. Kayak aduh. Dia masih di bawah umur ya. Terus udah gitu ibunya juga udah minta maaf. Terus ya udah akhirnya yang oh ya gila ya gitu. Anak seusia itu udah berani sekarang di sosmed tuh udah. Tapi kalau menurut kamu ngelihat perkembangan sekarang itu tambah parah nggak sih Teh? Menurut Teteh ya, ini kan kamu dari seorang ibu gitu. Sebenarnya apa ya, aku nggak tahu ini lebih baik atau enggak gitu karena memang kebukti sama Ari itu kritis banget Mbak. Aku nggak bisa gitu ngasih cara-cara yang halus gitu, yang informasinya yang sedikit-sedikit tuh nggak bisa. ya? Mereka lebih cepat nangkep segalanya gitu, lebih tahu tren ketimbang aku. Dan aku udah ngerasa di posisi yang kayak emak aku dulu gitu yang kayaknya lebih tahu aku deh daripada mama gitu kan. Dan sekarang tuh udah terjadi lebih cepat gitu. Kayak segala macam tren. Ya, makanya apa namanya memang nggak bisa dikasih gadget ya. Maksudnya untuk menggunakan sosmed itu akan ada usianya yang pas untuk bisa pakai gadget dan itu pun harus dengan bimbingan kita kan. Bener. Kita aja overwhelmed sama apa yang ada di sosmed sekarang kan kadang-kadang gitu. Suka apa ya, emang jadinya informasi yang didapat terlalu banyak dan kadang-kadang juga kayak bikin kitanya nggak mood gitu. Bikin moodnya nggak bagus. Bener. Iya. Dan ya aku juga membatasi itu sih sekarang sama Ari walaupun agak susah gitu. Bahkan si Kinan aja udah harus lihat handphone kadang-kadang kalau lagi mandi gitu kan udah aduh udah deh gitu. Ari umur berapa ya Teh sekarang? Ari 6 tahun. Oh udah lama lo nggak? SD dia tahun ini. Aku ntar pas ke Bandung boleh nggak ke rumah? Ayolah. Udah lama nggak ketemu Ari soalnya. Terakhir masih aku gendong-gendong. Nggak bisa Mbak sekarang. Oh nggak bisa ya? 40 kilo. Bohong. Iya. Emang iya? Ari 40 kilo. Kakinya aja 37. Ya udah ntar aku main ke Bandung, mau main ke rumah Teteh. Oke. Lokasi terseram yang pernah Risa Saraswati datengin? Seram sih enggak ya sebenarnya, relatif ya Mbak kita semua. Kadang-kadang yang lokasinya angker ternyata pas kita datengin biasa aja gitu ya vibes-nya kan. Tapi justru yang rumahnya biasa aja ternyata serem. Tapi menurut aku ini yang membuat aku sangat bergidik gitu yang aduh gitu. Kenapa sih itu sebenarnya di pemakaman. Kita udah berapa kali syuting di pemakaman itu. Dan di pemakaman itu juga ada almarhum mamaku di situ gitu. Jadi ya udahlah gitu sambil syuting di situ. Nggak boleh ya ngomong kayak gitu ya, nggak boleh sebutin. Nggak apa-apa. Terus tiba-tiba lagi jalan gitu, kayak ada perempuan gitu kan kelihatan. Terus masuk tiba-tiba yang mediasi lah gitu, tapi agak maksa. Jadi jatuhnya kayak kesurupan kan kalau maksa. Terus masuk ke aku masuknya dan itu perasaannya aduh sedih banget dan di depan aku tuh Angga. Jadi aku lagi jalan berdua sama Angga kan. Terus si beliau itu yang masuk ke dalam tubuh aku ngomong ke Angga, AA, saya sering nonton konten AA loh gitu. Terus tapi saya nggak nurutin apa yang AA sarankan, kata gitu. Jadi mengakhiri hidup gitu. Tapi dia adalah subscribers gitu jadinya. Takut. Itu yang buat aku. Takut banget.
gimana ya gitu, ada rasa sedihnya juga gitu, karena kan kita menceritakan apa yang kita lihat kan gitu. Kadang-kadang aku suka ngingetin juga jangan kayak gini ya, nanti takutnya kayak gini kan. Iya, Tapi dia ngomong, "Iya saya nggak nurut, saya nggak kuat, saya dulu sering nonton AA loh," katanya sama Teteh. Tapi saya nggak percaya sama omongan kalian, emang harus nggak dipercaya juga sih sebenarnya kan kita cuma ngasih saran Iya, doang. iya. Cuman dia bilang, "Sekarang saya kayak gini, tolongin dong," gitu. Aduh, Iya sih itu serem sih. serem kan Mbak? Maksudnya, ya dia ada di masa nontonin Juna Risa gitu. Iya, artinya baru Iya kan? baru. Iya lagi gue kalau nggak kebayang lagi kalau itu terjadi sama aku. Ya kan, Angga aja yang biasanya kan dia paling wise gitu ya, kalau misalkan ada sosok-sosok apa dia diem. Berkaca-kaca gitu dia. Aduh, Ya, terus kan nggak ada yang bisa lakukan. dilakukan juga gitu. Gimana? Kita paling bisa bantu doa. Bantu Cuman kan doa. mereka harus menjalankan prosesnya juga ya. Iya, iya. Terus kalau ini kan kalian Teteh, Angga, itu kan sepupu keluarga semua ya Teh? Semua. Artinya semua mempunyai kemampuan ini. Kalau misalnya off cam gitu di rumah gitu ya begitu juga nggak sih obrolannya? Kadang-kadang sih. Maksudnya kalau discuss misalkan- gitu. Kita kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal gitu, ketemu yuk gitu. Kenapa Neng? Kayaknya ada sesuatu yang nggak enak nih gitu. Jadi aku ketemu, ntar yang lain dia nyusul gitu kan. Yang lainnya ada dedek kan gitu. Kalau misalnya aku sama Angga udah ngumpul, yang lain suka nyusul. Terus kayak punya temen buat apa ya, kayak cleansing bareng-bareng Iya, gitu. jadi enak. Iya, lu jadi sendiri. ngobrolnya enak. Karena kan biar bagaimanapun, walaupun alhamdulillah kakek masih ada, sampai sekarang masih sehat. Tapi sering kali kita tuh nggak mau kasih beban pikiran sama beliau tentang hal-hal yang udah kita laluin gitu. Kalau nggak ada yang nyerang atau Iya, apa, kasihan kepikiran. kasihan kan gitu. Jadinya sekarang bareng-bareng sama Angga, sama sepupu-sepupu. Iya, seneng ya tapi Iya. maksudnya ada teman untuk ya bareng-bareng yuk cleansingnya yuk gitu. Jadi terus udah gitu paham kan. Soalnya kadang-kadang susah Teh kalau misalnya aku gitu ya sendiri. Aku cerita juga kayak oh ya udah nggak rasanya tuh nggak Iya. apa ya sulit dimengerti orang lain gitu. Dia nggak Ya mereka bersihin aja sendiri gitu. iya mereka nggak akan paham gitu yang kita rasakan itu apa kan nggak enak Iya, gitu. Kalau ngobrol gini kan dulu kan kita sering ngobrol juga Iya, paham jadi iya. Teh tahu nangis gitu. Itu kan sebelum ini ya, sebelum akhirnya aku gabung sama adik-adik aku gitu kan. Ya, kita Dulu masih, waktu zaman Risara itu iya, masih berdua masih gitu. gadis-gadis sekarang juga masih. Oke, tanggapan Teh Risa tentang ada yang komentar nih jurnal Risa katanya settingan capek deh. Iyalah, udahlah. Ya udahlah. Ya kalau settingan iya, ada lampu yang disetting. Ya di setting kan kamera mesti disetting. ngecas dulu, ngecas baterai. Ya nggak apa-apa sih. Kalau dianggap settingan juga anggap aja hiburan gitu, udah aja sih. Nggak ada yang maksa juga kok untuk percaya. Kalau misalnya emang nggak percaya dengerin pesannya aja. Bener. Kalau misalnya kayak nggak percaya baca bukunya Teresa ya anggap aja itu sebuah cerita yang bisa jadi pelajaran Iya, masih juga. bisa dinikmati gitu. Bahkan tontonan yang kita suguhkan juga masih bisa dinikmati kan gitu. Sebagai hiburan. Aku nggak selalu yang ayolah kalian harus percaya kalau aku ya. Enggak ya Mbak. Iyalah. Biasa ngapain. aja aku. Oke, satu terakhir ya. Mimpi. Punya mimpi apa yang masih belum tercapai? Aduh. Mimpi. Sebenarnya semua target-target di hidup aku rasa-rasanya udah kecapai sih Mbak. Amin. Cuman apa ya tuh nggak ada hal yang nggak sesuai targetnya gitu. Jadi dan rasa-rasanya sih udah nggak bisa tercapai lagi gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget mama tuh bisa apa ya melihat perkembangan Ari, terus udah gitu, Ma aku udah punya anak
cewek loh gitu sekarang. Terus Riri udah punya anak gitu kan. Terus banyak hal-hal yang dulu tuh apa-apa tuh ke mama gitu. Sekarang jadi tanggung jawabku gitu. Termasuk untuk ya segalanya lah gitu. Jadinya mimpiku udah tercapai sih Mbak. Maksudnya untuk beberapa hal aku udah punya kehidupan berkeluarga, terus anak udah ada, karya juga ada gitu. Terus ya maksudnya secara duniawi gitu ya Mbak ya. Aku udah merasa cukup. Tapi ya itu ada hal yang kosong gitu buat aku sekarang. Kayak menjalani semuanya tuh tanpa mama gitu. Yang aduh, walaupun banyak orang yang bilang yang ya udah sih kamu kan bisa ketemu, bisa panggil, ya nggak segampang itu ya. Nggak bisa segampang. Justru aku sangat bersyukur di satu sisi ketika aku nggak bertemu mamaku gitu. Berarti kan beliau ada di tempat yang tepat gitu kan. Sementara aku memang bertemu dengan sosok-sosok yang ya ada di tempat yang salah kan gitu, yang nggak bisa berpulang. Jadi ya berat sih Mbak belakangan. Beberapa tahun ini tuh ya aku udah kayak menyiapkan rumah tuh untuk ada satu kamar untuk mama gitu. Dengan apa ya, mamaku kan cuci darah pada saat itu. Terus aku udah ngebayangin ngeplot ini kamar buat ambulan gampang gitu, mobil udah kayak gitu. Dan di saat rumahku jadi baru mau pindah, mama meninggal gitu. Jadi ya Mbak juga kenal banget kan sama mama aku kan. Jadi beliau tuh pertama kali menginjakan kaki di rumah tempat aku tinggal baru itu udah jadi jenazah gitu. Jadi kayak ya dia kan selalu ada ya di setiap karya-karyaku ya Mbak ya. Maksudnya kalau dengan misalnya itu Mbak juga dia tahu hubungan pertemanan aku dan Mbak. Ya. Kalau Teteh Pak Mama pasti juga dengar gitu. Teteh mau bilang apa sama Mama? Aduh. Aku orang yang gak gampang nangis ya Mbak. Nggak usah nangis. Tapi ini sebenarnya udah susah sih ngomongnya. Tapi aku yakin pasti Mama dengar. Iya sih. Nggak usah dipikirin mah. Semua masalah ini nggak usah dipikirin. Yang penting mama ada di tempat yang tenang, yang baik. Biar semua urusan duniawi ini jadi urusan aku sama Riri. Kirim doa buat Mama ya. Ya Al-Fatihah yang doain. Happy kok. Happy. Iya lagi waktu itu. Ya kita lumayan waktu itu udah lama nggak kontekan, terus sempat kontekan lagi ya Teh ya. Iya. Waktu masa itu ya. Aku jadi ingat Riri sebenarnya. Riri. Iya, Riri tuh apalagi pas mama meninggal tuh gak lama hamil kan. Ya aku masih termasuk beruntung karena waktu hamil Ari tuh masih didampingi. Terus aku dikasih tahu nggak boleh ini nggak boleh itu. Terus setelah mama nggak ada kan benar-benar dilepas gitu kan. Aku Riri tuh udah sendiri aja gitu. Makanya. Makasih ya Teh. Makasih Mbak udah kasih aku ruang. Makasih udah mau berbagi di sini. Terima kasih udah membiarkan aku merasakan apa yang dirasakan juga sekarang. Iya ini. Gue pengen nangis lagi. Enggak, soalnya aku tuh kangen sebenarnya sama Teresa. Kan udah lama, cuman kan memang karena kenapa gue mau nangis ya? Karena kegiatan kita gitu, jadinya ya kalau kita tuh kadang-kadang suka kontek-kontekan by chat. Iya, random banget random. Cuman ya kayak are you okay? Oke nggak oke gitu iya, udah iya. gitu. Cuman memang kadang-kadang aku sejujurnya kadang suka kangen gitu. Tapi ya iya waktunya gini terus dan kondisinya kan beda nggak kayak dulu ya. Kondisinya beda gitu, tapi secara rasa nggak akan secara rasa tidak pernah berubah gitu. Kayak kamu Riri gitu, udah jadi bagian dari ya hidup aku juga gitu.
untuk tumbuh dan apalagi punya kemampuan yang sama gitu. Jadi paling nggak tuh ngerti gitu jadinya. Mungkin orang-orang berpikir kan ada sebagian yang kayaknya membanding-bandingkan aku sama Mbak tuh banyak banget ya Mbak ya. Aneh banget tapi enggak kayak Mereka gitu. nggak tahu hubungan kami seperti apa gitu. Dan aku juga ya makasih udah dikasih ruang untuk ya orang tahu gitu kita sedekat apa. Gitu. Deket banget sebenarnya. Justru kayak apa ya istilahnya tuh kayak jelek kelebihan kekurangannya kita sama-sama tahu. Iya. Tahu gitu. Udah tahu masing-masing dari dulu. Dulu tiap main teh ayo gas gitu. Ya lagi kita lucu ya karena ya tapi ya itu orang nggak tahu aja kita tuh random ya. Terus pas lagi nanya ya apa kabar, kamu juga lagi, kok tahu aja nih orang gitu, kamu psychic ya. Oke, Teh terima kasih, thank you so much. Kita nanti collab lagi dong, please. Nanti abis ini aku mau ngobrol. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di Bicara Sarah Wijayanto berikutnya, dadah.